Sebelum mau memulai ini, saya mau tanya, siapa di sini yang waktu kemarin sempat ke Cirebon dan ikut turut serta dalam mengambil bagian, apalagi katanya waktu itu ada dapat jubah Yusuf, coba angkat tangan. Ada sedikit saja. Oke. Siapa yang waktu itu sudah sempat mendengarkan khotbah saya yang waktu di sana yang berjudul Babat Habis Part 5? Coba angkat tangan. Ya, sedikit. Terima kasih Tuhan atas peneguhannya. Berarti memang seperti yang saya dapatkan, saya harus ulang kembali. Tetapi ada sesuatu yang quite shocking buat saya. Waktu saya bawakan Babat Habis Part 5 itu, dan juga waktu saya kira saya sudah cukup mengerti tentang Yusuf dan jubahnya dan semua hidupnya. Ternyata hari ini saya mau membawakan sesuatu yang lebih luar biasa daripada itu. Jadi kalau waktu itu Yusuf 1.0, hari ini 2.0. Ya. Mungkin ceritanya hampir sama. Tetapi ada sesuatu yang mengubah semua pengertian yang saya dapatkan. Pertama-tama saya harus terima kasih kepada istri saya yang cantik jelita yang di depan saya ini. Istri saya baru-baru ini mendapatkan suatu hal yang luar biasa. Yang seharusnya yang khotbah dia. Ya. Tapi pada saat saya dengarkan apa yang dia cerita, terus dia sampaikan kepada saya, nanti kamu bawakan itu ya. Sejujurnya waktu saya mempersiapkan itu saya sempat hang 1 hari. Waduh, piye. Tapi karena anugerah Tuhan, kasih karunia-Nya, saya berhasil mengerti terutama di detik-detik terakhir sebelum saya naik ke tempat ini. Itulah caranya Tuhan kepada saya. Tuhan tidak bisa tega memberitahukan semuanya di depan. Dia kasih taunya selalu di ujung. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Tapi sebelumnya, sebagai dasar, saya harus mengulang kembali di awal apa yang sudah saya ceritakan waktu di Cirebon kemarin. Nah, waktu kemarin ini saya memulai dengan sebuah video. Video ini adalah sebuah video dari khotbah dari seseorang yang pernah ada di sini dan sangat kita cintai, yaitu Pak Pendeta Petrus Agung. Beliau khotbah ini waktu itu di Mahanaim, dan bagi saya ini sesuatu khotbah yang sangat luar biasa. Ada 2 bagian besar daripada khotbah ini, tapi di depan kita bisa belajar tentang bagaimana caranya kita mengambil sebuah warisan. Seperti itu. Ya, mungkin kita bisa mulai dengan videonya. Oke, bro? Shalom. Saudara, hari ini saya mau bicara soal warisan. Siapa yang ingin terima warisan? Dari siapa? Ini ada sebuah pengertian yang menurut saya Anda harus pahami. Karena nanti kalau dari awal tidak saudara pahami, apa yang saya bagi di firman, buat sebagian besar saudara
tidak terkoneksi sama sekali. Maka akibatnya hanya sekedar sebuah seremonial seperti yang bertahun-tahun dikerjakan, tapi dengan sedih saya berkata kelihatannya wow, tapi minim penggenapan. Nah saudara sekalian, saya mau jelaskan warisan itu Anda terima dari mana. Sebenarnya kalau saudara hanya mau terima warisan saya, wah repot. Anda membatasi dirimu sekali. Sebab warisan itu, Tuhan tadi berkata dengan saya, warisan yang dia maksudkan mau dibagikan hari-hari ini adalah, pertama, itu Anda dapatkan lewat orang-orang kudusnya yang di Alkitab yang sudah nggak ada. Bahkan itu mungkin di Alkitab nggak tertulis. Tapi ini orang-orang kudus, para pahlawan Tuhan yang sudah mati. Sudah bersama dengan Tuhan. Tapi warisan juga Anda bisa dapatkan, Anda terima dari orang-orang yang masih hidup. Nah, Anda harus mengerti itu dulu ya. Nanti saudara harus akan dibawa sampai kepada pengertian yang lebih konkret. Nah, orang bertanya begini, Pak, kalau dapat dari yang masih hidup lebih gampang tidak? Belum tentu. Belum tentu. Tapi bagaimana Pak, saya mendapatkan dari yang sudah nggak ada, sudah di surga? Justru ini dua-duanya Anda harus punya pengertian. Pengertian ini kalau saudara nangkap, maka bukan hanya pada hari ini saudara mendapatkan warisan, tapi sebenarnya dalam hidupmu nanti, itu akan terus mengalir dalam kehidupan Anda dan saya. Maka saya berkata bukan hanya saudara loh sebetulnya yang menantikan warisan. Saya berkata setiap saat dalam hidup saya berkata, Tuhan tambahi, karena tidak pernah cukup. Yang dia berikan itu kuantitasnya sekian, kebutuhan kita jauh lebih besar untuk menyelesaikan tugas kita sampai garis akhir. Nah pertanyaannya begini, dari mana Pak, kalau orang itu sudah nggak ada misalnya, saya terima warisan dari mana? Sederhana. Kalau misalnya itu orang ada di Alkitab, saudara, kalau Anda membiasakan ini akan baik. Tapi saya ragu orang Kristen mau melakukannya. Apa Pak? Gini saudara, tiap saat pelajari satu tokoh. Misalnya Anda belajar soal Abraham. Anda harus pelajari, bongkar tentang Abraham dengan segala cara yang Anda bisa, terutama lewat pewahyuan, baca buku, penjelasan hamba Tuhan tentang Abraham. Sebegitu rupa, sampai ini saudara ya, antara jiwamu dengan yang namanya Abraham, istilahnya ini terkoneksi. Klak. Bisa enggak? Bisa. Anda pernah dengar cerita ada orang yang misalnya membaca atau mempelajari tentang seseorang, dan orang itu masih hidup, maka ketika dia begitu intens, maka sepertinya dia kenal orang itu walaupun belum pernah ketemu. Nangkep ya saudara ya? Mengapa harus begitu nanti saya jelaskan. Jadi semakin Anda mempelajari tokoh-tokoh di Alkitab, saudara itu makin punya pengertian yang luar biasa. Nah semakin cetek pengertianmu, semakin kacau pemahamanmu, Anda tidak akan bisa terkoneksi dengan baik. Sebab warisan itu Tuhan berikan lewat orang-orang yang sudah menyelesaikan akan panggilannya. Dan biasanya kita mendengar pakai istilah, dia punya jubah tertentu yang akan diwariskan kepada orang lain. Demikian juga kalau Anda membaca misalnya tentang pergerakan-pergerakan. Beberapa waktu yang lalu, saya ini orang yang mungkin termasuk paling sering terganggu sebetulnya dengan yang namanya tindakan profetis mengambil sesuatu.
Saya itu terganggu sekali, saudara. Mungkin Anda tidak, gini, Anda puas dengan begini-begini. Saya nggak puas tuh. Saya bilang kalau aku mendapatkan, itu ada wujudnya. Tapi kalau Anda hanya pinternya begini-begini, terus gak ada perubahan, itu mengganggu hati saya loh. Untung orang Kristen tuh 99% baik-baik. Enggak ya enggak apa-apa, pokoknya percaya. Begini-gini saudara. Saya berkali-kali bicara, saya tuh sampai detik ini, saya terganggu hati saya. Nah, Pak mengapa harus mengerti itu? Saya beri contoh begini. Itu nanti pemahamanmu kalau Anda belajar tentang tokoh-tokoh tertentu, itu membuat saudara akan punya pengenalan dan pengertian. Lalu kenal dan ngerti, itu roh Tuhan sendiri sebetulnya, itu yang menjadikan sebuah channel, semuanya cepat. Contoh ini, pernah dibuat trip, mengambil urapan Smith Wigglesworth. Siapa yang mau coba urapannya Smith Wigglesworth, angkat tangan tinggi-tinggi. Bagaimana ngambilnya? Oh, kita ke tempat kelahirannya. Itu toh. Percuma, saudara. Kalau Anda tidak kenal siapa orang ini, seharusnya Anda baca buku-bukunya. Anda ngerti harga yang dia bayar. Sampai itu di seluruh kepribadianmu Anda ngerti, Smith. Nanti akan terjadi. Kalau enggak akan sebuah trip sejarah. Guide-nya terbaik saya. Oh, saya belajar sejarah. Iya kan? Yang lain kurang bagus guide-nya. Kalau kita hanya bicara masa lalu loh. Tanpa sebuah pengertian. Nangkep saudara. 92 Tuhan bawa saya, ini pertama kali saya belajar, dapat sesuatu lewat orang masih hidup. 92, saya dibawa Tuhan ke KKR-nya Benny Hinn pertama kali, itu dia top-topnya, puncak-puncaknya itu. Saudara tahu apa yang terjadi? Sepanjang 93 sampai 94, setahun saya bisa ke Amerika 2-3 kali, hanya ikut KKR-nya dia. Tapi saya beritahu saudara, bagaimana caranya. Selama setahun penuh 93, saya tidak keluar rumah, dalam arti kata tidak khotbah di luar, kecuali di gereja, dan tiap hari saya dengar khotbahnya dia. Tiap hari. Dan ajaibnya selalu ada orang supply dengan khotbahnya dia. Dan keren pengajarannya menurut saya. Jadi selama itulah saya duduk di kamar dengerin dari pagi sampai malam. Tiap hari. Sampai saya ngerti cukup banyak. Yang kedua, apa yang saya buat? Anda boleh berkata crazy, saya nggak peduli. Saya tempel orang-orang yang dekat dengan dia. Saya pernah sampai tidur di rumah direktur Crusade-nya dia. Rumahnya apartemen kecil, dia mau terima saya tidur sekian malam. Tiap malam saya ngobrol sama dia dan istrinya, saya digging tentang Benny Hinn. Dia nggak tahu saudara. Saya deketi adik kandungnya, Sam Hinn. Saya panggil ke Semarang, saya korek banyak. Saya tanya pengurapan itu seperti apa. Dari orang-orang sekitarnya. Jadi bukan cuma datang terus, no. Ini saya jelaskan karena hati saya terganggu. Saya tidak ingin seperti memanipulasi Anda dengan menceritakan cara gampang yang tidak ada hasilnya. Dan sejujurnya kadang-kadang saya teriak, Tuhan, aku capek dengan yang begini. Aku pengen lihat anak-anakmu ini jadi benar. Dan tidak sia-sia. Sebab Anda punya kesungguhan. Dan saya bilang, Tuhan kalau enggak diajari benar, susah. Maka sama juga dengan Anda misalnya belajar tentang Abraham. Anda belajar tentang Daud misalnya. Pelajari sampai jiwamu connect.
itu nanti pada saatnya ya saudara, jubah itu akan turun. Nah, kalau orang itu masih hidup, ya agak repot, seperti yang saya alami itu. Bayangin jaraknya jauh. Dan beliau orang yang tidak dengan gampang di-approach. Sebuah perjuangan dibutuhkan sih. Tapi di situ menentukan seberapa Anda mengingini. Itu namanya warisan. Siapa di antara saudara yang masih mau menerima warisan dengan cara begini-begini? Angkat tangan. Enggak ada, saya doang berarti tadi. Menurut saya apa yang dilakukan oleh Pak Agung di Mahanaim itu sangat berani. Karena banyak sekali cara berpikir yang sebelumnya adalah seperti itu. Ya. Udah pada Abraham, kita ambil dalam nama Yesus, ya terima. But then, apa itu? Coba Yusuf, yes, menjadi penguasa dunia, gitu kan. But then, apa itu? Nah, dan saya pikir tadinya, bahwa statement daripada Pak Agung itu sudah cukup untuk membuat kita, menyadarkan kita, bagaimana caranya kita mengaktifkan itu. Ternyata saya salah. It is still not enough. Ada sesuatu yang lebih luar biasa dan lebih dahsyat daripada apa yang sudah tadi di-share oleh Pak Agung tadi. Dan saya percaya beliau di surga pasti akan menganggukkan kepalanya. Oke, apa itu? Sebelum kita menuju kepada what is the 2.0, pertama-tama kita harus tahu terlebih dahulu Joseph atau Yusuf itu sebuah nama. Di dalam nama orang ini itu tersimpan sebuah destiny yang besar. Jadi namanya saja sudah sangat profetik. Oke. Namanya Joseph. Nama Yusuf itu kurang bagus menurut saya. Kita harus panggil namanya Joseph atau Yosef. Nama Yosef diturunkan dari bahasa Ibrani yang artinya apa? To add, increase, or do again. Ya, saya ulangi, to add, ditambahkan. Ya, saya harus cepat soalnya waktunya ya. Oleh karena itu di Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang dimiliki oleh Joseph itu sebuah pemberian. Saya sering kali bercerita, share di tempat ini. Sebagai orang-orang yang memiliki panggilan raja-raja, tidak boleh pernah berpikir bahwa itu dari kita. Tetapi harus tahu bahwa segala yang kita miliki ini
prinsipnya hanya ditambahkan kepada kita. Sehingga kalau ditambahkan, artinya kita siap diambil. Jadi tidak nempel, tidak milik, tetapi ditambahkan. Kok ya bisa? Nama seorang Yosef itu artinya to add. Wow, profetik sekali ya. Bukan hanya itu, saudara-saudara. Nama Yosef ini dari sebuah kata kerja dalam bahasa Ibrani yang secara harafiah berarti apa? Dia mengambil. Wow. Sejak diberi nama itu, Tuhan sudah menentukan destininya. Oleh karena itu sangat penting buat kita untuk mengerti bukan hanya nama, tetapi apa yang merupakan panggilan dan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Itu yang saya sering share. Ya. Tetapi yang luar biasa tentang Yosef ini, di dalam namanya tersimpan sudah destiny dan semua misteri yang akan terbuka. Bahkan sejak ia dilahirkan. Next. Ini luar biasa ya, waktu saya gali ini, Tuhan bukain banyak sekali. Di dalam bahasa Ibrani kunonya, Asaf, yang berarti mengumpulkan, together, to collect, to bring in, or assemble. Melihat kata-kata ini kita sudah mengingat apa yang menjadi hidup Yusuf atau Yosef. Destininya ada di dalam namanya tersebut. Makanya saya bilang ini salah satu manusia yang luar biasa. Next. The keyword, kata kunci dengan akar yang sama, yaitu asif, yang berarti harvest. Wow. Luar biasa, dalam sebuah nama saja sudah begitu dibukakan bahwa destininya is to harvest. Dan to the idea of taking away in a sense of gathering. Jadi nama Yusuf itu berhubungan dengan mengambil, yang dalam arti apa? Mengumpulkan. Mengambil hasil panen dari ladang, seperti apa? Seperti apa yang terjadi pada saat dia dipilih dan mengumpulkan masa 7 tahun itu. Wow. Kalaupun kita mau tahu siapa itu Joseph, kalau kita tidak mengerti seberapa penting arti nama ini, kita nggak akan ngerti bahwa dia pada lahir awal pun destininya belum cerita mimpi ya guys. Begitu dia lahir pun itu sudah ada. Jadi siapa kita? Apa destiny kita? Apa yang tersembunyi di dalam nama kita? Nama saya Jimmy. Bahasa Inggrisnya James. Bahasa Ibraninya Yakov.
kita harus tahu apa arti nama kita. Menjadi Bapa segala bangsa-bangsa di bumi. Menjadi sebuah suku yang paling spesial. Tanpa kita tahu meaning daripada arti nama kita, kita tidak akan pernah tahu siapa kita di mata Tuhan. Dan ada destiny apa di dalam nama itu. Next. Sekarang kita lihat seberapa nama ini itu bisa dihubungkan dengan namanya mengumpulkan dan juga penuaian. Next. Nah, ini yang luar biasa. Di dalam namanya pun Joseph is taken away, diambil. Dikeluarkan dari rumahnya. Dan di rumah Potifar, Yusuf diberi tanggung jawab atas segalanya, kecuali makanan yang dimakan oleh tuannya. Ini saya skip aja biar lebih cepat. Nah, sampai di penjara pun Yusuf bertemu dengan juru minuman dan juru makanan bahasanya. Orang-orang yang mata pencariannya itu berhubung langsung dengan makanan dan panen. Wow. Di dalam namanya sangat tersimpan banyak sekali rahasia. Next. Terlebih lagi mimpi Firaun itu adalah tentang panen. Dan sebagai hasil dari mimpi ini, Yusuf diberikan apa? Tanggung jawab atas panen Mesir dan persediaan makan di masa depan. Next. Nah, ini sudah ada namanya benang merah. Yang ada hubungannya dengan memanen dan mengumpulkan. Dan pada akhirnya, next, saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir karena apa? Kelaparan. Kekurangan hasil panen dan akhirnya semua berkumpul. Wow, itu semua sudah ada di dalam namanya. Next. Ini sama. Nah, saya mau masuk ke dalam jubah Yusuf. Sebelum itu, yuk kita baca firman. Ini nggak ada di slide, nggak apa-apa. Jangan panik. Kejadian 37. Ayat 3. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah kejadian ini, Yusuf kemudian mendapatkan mimpi. Bukan hanya ia begitu dimanjakan dan disayangi oleh ayahnya, tetapi ia juga begitu dibenci oleh saudara-saudaranya. Karena sejujurnya menurut saya, Yakub atau Israel itu bukan seorang ayah yang baik. He's not a good role model. Bagaimana mungkin
kita begitu memanjakan seorang anak. Belum apa-apa kita memberikan sebuah jubah. Itu cara kita berpikir secara manusia, betul ya? Kalau kita punya anak, sespesial apapun, seganteng apapun anak kita, seharusnya kita memperlakukan anak kita itu cukup adil harusnya. Sehingga ia bisa berbaur dengan saudara-saudaranya. Tetapi yang dilakukan Yakub ini justru sebaliknya. Kenapa? Karena Yusuf adalah seorang anak daripada istri yang ia paling cintai. Tetapi ini membuat ia memulai dan menjalani destininya. Karena tanpa ini, semua yang merupakan destiny Joseph itu tidak akan dimulai. Nah, pada waktu kemarin saya di Cirebon, saya mengira bahwa saya harus menjelaskan kepada saudara tentang apa blessing yang ada di dalam jubah Yusuf ini. Dikatakan di sini, di dalam slide-slide berikutnya, pakaian kebesaran dengan janji 9, janji Tuhan 9 warna. Ada merah, ada pink, ada kuning, ada hijau, ada biru, nila, ungu, perak, dan emas. Saya mau membahas soal sesuatu cerita yang ada di dalam hidup saya. Dulu di tahun 2008, saya dan istri dan teman-teman itu pergi peperangan rohani ceritanya. Dulu mungkin saya pernah cerita ini. Ya. Pada waktu di peperangan rohani itu, waktu doa, terutama semua kami, Tuhan berbicara setelah kita perang dan kita selesai perang. Tuhan memberikan kepada kami semua urapan bilioner tahun 2008. Wow, keren ya, luar biasa. Urapan bilioner di tahun 2008. Nah setelah itu saya pergi ke negara yang lain di Eropa yaitu Swiss. Kami peperangan rohani lagi. Di situ sebenarnya saya belum yang sangat berlebihan. Sehingga pada saat itu saya dapat banget Tuhan mau minta saya untuk nginep di suatu hotel. Hotel itu mahalnya luar biasa. Ya. Waktu itu saja itu sudah 500 euro satu malam. Wah. Dan uang saya itu sebenarnya nggak banyak. Istri saya tahu itu. Ya. Gak banyak. Dan pada saat itu, saya patuh aja. Saya ikutin apa yang Tuhan mau. Tapi yang membuat saya sangat senang pada saat itu, adalah pada waktu doa lagi di sana. Tiba-tiba teman saya ini, saudara lama saya, dia melihat, wah, saya ada lihat satu kupu-kupu yang besar. Kupu-kupu gede banget. Dan dia tiba-tiba ketawa. Wah, itu kupu-kupu si Jimmy. Di saat itu, ada satu kemenangan yang saya terima dari Tuhan.
Karena saya breakthrough. Dengan apa yang saya punya, yang sebenarnya sangat kurang, saya memberanikan diri, taat. Bagi saya waktu itu, nginep di hotel, paling harusnya 100-an gitu ya. Waktu itu ya, 2008. Saya belum seperti saat ini. Waktu itu bagi saya, hotel 500 euro kebangetan. Tapi karena ketaatan saya lewati itu. Saya bayar, kita bukan nginep semalam. Dan kita bukan satu kamar, 2 kamar guys. 2 kali 500 belum termasuk pajak. Wow, total nginep 3-4 malam. Berasa. Buat saya aja berasa. Tetapi karena itu, saya breakthrough. Dan Tuhan membuat saya menjadi kupu-kupu. Wah, seneng dong ya. Luar biasa kan? Sebelumnya dapat urapan bilioner. Wow, urapan bilioner. Such nice thing, pulang jadi bilioner nih. Itu yang ada di benak saya. Wah, kupu-kupu breakthrough. Asik. Ya. Di hari kedua, setelah saya dapat itu semua, tiba-tiba saya dapat BB dari papa saya. Papa saya bilang, Jim, kamu bisa pulang enggak? Papa udah gak punya uang lagi. Semua harta keluarga habis. Hah? Saya pernah cerita ini. Semua yang dimiliki orang tua saya di bank, personal savings, dari hasil apa yang dia kumpulkan habis. Saya kaget. Saya kaget. Makanya saya sangat bisa relate ke apa yang Mr. Joseph rasakan. Dikasih jubah. Dikasih mimpi. Ya dah. Dikasih peneguhan. Tetapi begitu kita terima, then the journey has just started. Bagi saya, menerima sebuah jubah itu sesuatu yang sangat precious. So precious that you have to gone through everything that God's want you to go through. Jangan kira begini-begini aja. Saya terima, bikin jubah kita pakai keren-keren. Saya terima urapan Yusuf, baju warna-warni. Artinya nih loh, merah, kuning, was ngerti kabeh. Kalau gitu nggak usah terima dong Pak, nggak salah. Pada saat saya dan pada saat Yusuf menerima itu,
Sebenarnya Tuhan mau ngomong apa sih? Pertama, Yusuf itu sendiri sudah punya arti. Joseph yang artinya tadi saya ceritakan, itu adalah sebuah destiny, betul? Berarti dari awal sudah digariskan oleh Tuhan. Kenapa Tuhan harus memberikan jubah ini lewat bapaknya? Karena inilah jaminan. Jaminan. Pada waktu saya menerima urapan bilioner itu, dan saya menjadi kupu-kupu. Waktu itu saya nggak bisa lihat. Tapi itu adalah jaminan. Karena hari ini saya sudah mengalami itu. Dan Yusuf sudah menjadi dan pernah menjadi penguasa dunia. Sesuai dengan apa yang Tuhan jamin dari awal. Dan saya kira pengertian ini cukup. No. Masih kurang, kata istri saya. You're not to that level yet. Tuhan berkata, benar nak. Ini Jimmy lagi ngomong apa sih? Ya, biar nggak ngantuk. Ada rahasia yang lebih besar daripada ini. Karena kalau tidak, kita akan mencari sebuah berkat manusia. Oke. Nah, waktu di Cirebon, dan itu pun menurut saya sudah ajaib. Ibu Nani dapat dari Tuhan tentang fungsi mata kapak. Dan pada saat saya mempelajari khotbah Ibu Nani ini, wah saya bilang luar biasa sekali Bu. Saya bahkan minta izin sama beliau, Bu, boleh nggak Bu, saya ambil namanya Babat Habis Part 5. Kenapa? Karena di dalam fungsi mata kapak ini, ada banyak sekali di sini yang sebenarnya terjadi dalam hidup Joseph. Nah, waktu saya di sini, waktu saya pernah khotbah di sini, saya pernah katakan bahwa next, saya mau khotbah tentang Yusuf. Nah, bisa-bisanya Ibu Nani juga dapat. Nah, tetapi pada waktu saya di sini, sejujurnya dalam hati saya ini gini, berkata seperti ini. Saya tuh nggak begitu percaya, ya, bahwa ada manusia seperti Yusuf atau Joseph. Buat saya hidupnya itu sebenarnya terlalu mulia. Kok ada manusia seperti dia yang demikian hebatnya, udah dikasih jubah, dikasih mimpi. Setelah itu dia dibuang. Setelah itu dibawa jadi budak. Kok ini orang gak kepahitan ya? Betul ya? Ini orang kok gak kepahitan ya? Harusnya cerita manusia yang bernama Yosef itu adalah cerita daripada orang penuh dengan kepahitan, kemarahan. Dan kalau Tuhan baik sama dia, seharusnya pada saat dia menjadi raja, dia harusnya menghabisi keluarganya.
terutama kakak-kakaknya. Tetapi kenapa itu nggak terjadi? Nah, waktu itu saya bergumul sama Tuhan, Tuhan saya nggak percaya nih Tuhan. Menurut saya ada yang salah tentang Alkitab ini atau sesuatu cerita yang saya nggak tahu. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tiba-tiba saya berkenalan dengan sepasang suami istri yang punya suatu pelayanan. Nah, suami istri ini menjual sebuah buku. Pada saat itu, istri saya beli, yaitu kitab Jasher, ya, kitab Yasar. Nah, pada saat saya kan lagi bergebu-gebu nih, Yusuf nih, ya. Joseph nih gimana nih? Nah, begitu dia kasih saya langsung cari, pas nih, ada nggak nih tentang Joseph? Saya buka, semua kebuka, semuanya terbuka. Saya menganjurkan kita di tempat ini untuk pulang cari kitab Yasar ini. Walaupun nanti dalam kitab ini atau di internet banyak sekali kontroversi tentang asal muasal daripada kitab ini, tetapi saya percaya karena saya tanya Tuhan, tiba-tiba Tuhan bukakan ini, dan waktu saya membaca cerita hidupnya Yusuf di sini, wow, then everything makes sense. Saya orangnya gitu. Saya kalau nggak make sense, saya akan bertanya terus. Jangan salah loh, saya juga orangnya logika. Saya nggak akan percaya gitu aja. Karena saya menggali terus, akhirnya itu terbuka. Ya, kita cepat aja ya. Nah, ada cerita-cerita dia tentang yang namanya kepahitan. Kita kenal di Kejadian 45 ayat 3-8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Nah, ayat ini yang membuat saya berkata, ini orang kok hebat banget sih. Kenapa dia bisa seperti itu? Kenapa dia punya blessing ini? Dan tadinya saya tidak percaya. Dia hebat banget. Ya saya tahulah, di Alkitab tertulis bahwa Tuhan menyertai dia. Tapi masa cuma segitu Tuhan? Nah akhirnya dibukakan. Kitab Yasar 41, 27-28, cepat aja ya. Mereka membawanya dan melemparkan dia ke dalam sumur. Di dalam sumur itu tidak ada air, namun ular dan kalajengking. Yosef takut kepada ular dan kalajengking yang ada di dalam sumur. Yosef menangis dengan suara yang keras, maka Yahweh menyembunyikan ular dan kalajengking di tepi sumur dan mereka tidak mencederai Yosef. Jadi pengalaman pertama awal Yosef pada waktu ia dibuang ke dalam sumur, ternyata di situ Yahweh sudah bekerja berdasarkan kitab Yasar. Ya, sekali lagi mohon setelah ini jangan bilang bahwa Pak Jimmy sesat pakai kitab-kitab sesat ya. Bukan. Anggap aja ini sebagai suatu referensi yang membuat kita lebih lagi mendalami dan mengerti apa yang sebenarnya Joseph rasakan. Sebenarnya kalaupun ini salah semua, setidaknya kita tahu ada suatu message yang sungguh kuat dari hidupnya Yosef ini, di mana kita bisa relate. Ya. Saya jadi teringat cerita anak saya. Istri saya nanya sama Jensen ceritanya. Waktu itu kita ada perdebatan, namanya anak-anak ya. Sekolahnya bahasa Inggris, bahasa Amerika. Begitu urusan bahasa Indonesia kan jelek. Ya kan?
Mulailah waktu itu cerita soal nilainya, kenapa jelek, gini bla 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 gitu. Dan di sekolahnya itu mayoritas gurunya banyak yang bule. Nah, ada satu pertanyaan daripada istri saya kepada Jensen. Kamu lebih suka guru bule atau guru Indonesia? Ya, Jensen bilang begini. Jensen bilang, aku lebih suka guru bule. Loh, kenapa? Karena bahasa Inggrisnya? Bukan. Karena guru bule lebih bisa merelatekan apa yang dia ajarkan. Nangkep gak saudara? Yang jadi masalah di perguruan persekolahan kita itu, ini bukan soal bule ya. Tetapi di Amerika atau di bule-bule itu, mereka bukan hanya mengajarkan teori kepada anak-anak itu. Tapi mereka bisa merelatekan. Nangkep ya saudara ya. Jadi kalau kita membaca Alkitab, tetapi tidak pernah mengalami, percuma. Kalau kita baca Alkitab, tanpa kita punya pengertian, percuma. Itulah sebabnya kenapa Pak Agung bilang, untuk kita mendapatkan sebuah warisan, kita harus menggali hidupnya. Tapi sebentar, jangan disalahartikan. Menggali hidup seseorang, itu apanya yang digali? Pengalaman hidupnya, terus apa? Bersama dengan Tuhan. Loh, kalau kita menggali hidupnya aja, kita bisa kok menggali hidupnya dengan hidupnya Steve Jobs. Betul? Kita bisa kok menggali hidupnya siapapun. Albert Einstein. Betul? Tetapi pada saat kita menggali hidup mereka, apa yang kita dapatkan? Beda. Dengan kita menggali hidup dari pahlawan-pahlawan Tuhan, baik yang tertulis di Alkitab, baik yang tertulis di buku, mengenai apa yang dia rasakan, dia lewati, dan dia lalui. Buku Engkong Yusak yang paling bagus, bercerita semua tentang pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan. Jadi jangan salah guys, mendapatkan jubah itu bukan kayak ambil benda. Memakai jubah itu bukan sebuah simbol saja. Kita harus mampu mengerti, menggali yang terdalam dari hidup yang jubahnya dipakaikan itu. Nah, tapi itu still not the greatest. Apalagi Jim ya. Kalau nggak misterius kan ngantuk. Next di kitab Yasar 42 ayat 5 sampai 6. Nah, di sini diceritakan di Yasar ya, bahwa sebenarnya Yusuf ini direncanakan untuk dibunuh sama saudara-saudaranya. Ya. Tetapi kemudian waktu di sumur, pertama Yahweh menyingkirkan yang namanya ular dan kalajengking itu. Ya. Nah, setelah itu
Tuhan menyelamatkan dia. Ya. Gimana caranya? Mereka memandang dan lihat berbagai jenis burung ada di atasnya. Buat saya, ini very real and relate. Yusuf yang berada di dalam sumur itu, karena keajaiban daripada Tuhan, ingat kata-kata saya, membimbing para pedagang Midian. Loh Pak, kan bukan pedagang Midian, tapi harusnya Ismail, ya. Sebentar sabar ya. Di sini dikatakan dia pertama kali ditemukan terlebih dahulu oleh pada pedagang Midian. Dan apa yang terjadi setelah itu adalah Yusuf diangkat, diselamatkan. Saudara-saudaranya yang habis makan, bayangin tuh saudara sejahat apa ya. Udah dibuang dalam sumur, dia makan enak. Tapi supaya nggak denger Yusuf meraung-raung, mereka pergi. Jaraknya 1 arrow. Tetapi dari situ kelihatan pedagang Midian itu mencoba untuk menyelamatkan Yusuf. Nah, di sini adalah keajaiban yang kedua. Jadi dari awal Tuhan Yahweh sudah terus menemui Yosef. Nah, kemudian diceritakan setelah itu sebenarnya, begitu kemudian pedagang Midian ini mencoba untuk menyelamatkan Yosef, saudara-saudaranya datang. Ternyata mereka berantem. Nah, saudara-saudara Yosef tuh kuat-kuat. I think they are also outnumbered. Ya. Waktu itu dikatakan di sini Simeon, itu kan jago perang gitu ya. Dia barusan membunuh sekian banyak suku. Dikatakan, lu kenal gue gak? Gue yang menghabisi tuh suku ini. Orang Midian tuh takut. Tapi orang Midian ini pintar, dia bilang ini, udahlah daripada ini orang lu gak pakai, jual aja ke aku. Itulah terjadi. Nah setelah itu apa yang terjadi? Di tengah jalan orang Midian ini kemudian berpikir, wah ini pasti somebody nih orang ini. Setelah berpikir seperti itu, tidak jauh dari situ ada trader dari suku Ismail. Disitulah mereka kemudian menjual Yusuf kembali. Dioper. Bayangin ya. Itu Yusuf itu menderitanya kayak apa ya. Kayak barang gitu ya. Ya. Nah kemudian setelah itu barulah cerita ini. Orang Midian ini meneruskan perjalanan mereka ke Gilead. Ya kita biasa 42 ya, 25-28. Dan orang Ismail mengambil Yosef dan mengizinkan dia menunggangi salah seekor unta membawa ke Mesir. Yosef mendengar bahwa orang Ismail sedang menuju ke Mesir, maka Yosef meratap dan menangis. Karena hal ini membawa dia begitu jauh dari tanah Kanaan. Udah nangis sedih. Nangis sedih ini bukan diapa-apain, disuruh turun. Dan berjalan kaki. Habis itu Yosef nangis terus. Ya Bapakku, Bapakku. Yang ada ditonjok, ditampar. Jadi saudara di sini itu Yusuf itu sangat human. Ya. Membuat saya ternyata dia merasakan ini juga. Ya. Kalau enggak kayak ada satu babak di dalam hidupnya Yusuf nih kayak enggak clear. Dia diem aja, enggak ngapa-ngapain. Masuk jurang, yora popo gitu kan. Ya enggak nangis. Diem aja kan. Diperdagangkan, ya meneng wae gitu. Dijual, ya dia enggak komplain gitu. Apa iya sih Tuhan ada orang kayak gitu? Ya, ternyata enggak guys. Di cerita ini tetapi ada sesuatu yang luar biasa
Yaitu apa? Pertemuan Tuhan dengan Yusuf. Mulai dari sejak ia diberikan jubah, diberikan mimpi. Dan sebenarnya ada suatu pertemuan di mana dia diarahkan kepada saudara-saudaranya lewat seorang malaikat. Nah, setelah itu fast forward sampai ke sini, saya cuma mau ceritakan bagaimana Yusuf ini begitu real sebagai sebuah manusia yang waktu itu diperdagangkan. Di ayat 28, karena kemudian mereka itu menghajar, Yosef itu lelah, tidak sanggup melanjutkan perjalanan karena sedih, mereka semua memukuli dia. Wajar, ini budak kok, ini cengeng banget ini. Hajar aja supaya diem. Betul ya? Tetapi Yahweh melihat kesusahannya. Kemudian Yahweh menurunkan kepada orang-orang itu kegelapan dan kebingungan. Dan tangan setiap orang yang memukul dia menjadi lumpuh. Di sini Yusuf mengalami Tuhan. Next. Bukan hanya dia mengalami Tuhan. Tapi kemudian di dalam perjalanan itu sebenarnya Yusuf masih menangis. Walaupun sebenarnya Tuhan sudah menyelamatkan dia. Ya dah. Tapi tetap dia sedih. Manusia ya. Tetap dia merasa, wah ini, aduh gue ini gimana nih nasib gue kayak gini. Nah sampai di dalam cerita ini, Kitab Yasar 42, diceritakan di sini, pada waktu di dalam perjalanan mereka melewati sebuah jalan ke Efrata. Tempat di mana Rahel dikuburkan, dan Yosef gak tahu gimana, bisa sampai ke kubur ibunya, dan Yosef bergegas dan berlari ke kubur ibunya itu. Tersungkur ke atasnya dan meratap. Sangat human. Yosef menangis keras-keras di atas kubur ibunya. Ya ibuku, engkau yang melahirkan aku. Bangunlah sekarang, bangkit dan lihatlah putramu. Bagaimana aku itu dijual sebagai budak. Dan tidak ada seorang pun yang mengasihani aku, istilah gitu. Ya. Di sini sangat-sangat terlihat bagaimana ia sedih. Dan pas di depan hadapan kubur ibunya, dia menangisi ini. Di sini pun sejujurnya dia tidak peduli loh guys. Terhadap Yahweh yang sudah menyelamatkan dia. Jadi sebenarnya dia apa hatinya? Pahit. Pahit ya? Pahit ya? Nyata dia bisa kepahitan ya? He's so human. So do we. Okay. Tetapi di sini ada sesuatu yang ajaib. Next. Kitab Yasar 42, di sini dikatakan bahwa tiba-tiba setelah dia mengucapkan kata-kata ini, ya, Yosef menangis keras-keras dan meratap. Karena begitu saking sedihnya dia berhenti ngomong. Dan dia membatu di atas kuburan itu. Pernah gak kita menangis sampai kayak gitu? Saking sedihnya mungkin kita kehilangan seseorang ya. Nangis sampai satu titik kayak hening, betul ya? Dia manusia juga guys. Tetapi di sini tiba-tiba ada satu kejadian yang menurut saya is a starting point menyadarkan Yusuf
tentang destininya. Saya tahu cerita ini kontroversial. Ya, kita tidak percaya roh itu bisa, yang udah mati bisa bangkit dan berbicara. Tapi anggaplah ini sebuah cerita, ya. Di sini dikatakan, anak-anakku Yusuf, ya, Yosef, aku telah mendengar suara tangisanmu dan suara ratapanmu. Aku telah melihat air matamu. Di situ Yusuf tuh kaget. Ini siapa yang lagi ngomong? Tapi begitu dia dengar, aku tahu kesusahanmu putraku, dan itu mendukakan aku karena engkau. Tapi Yosef putraku, berharaplah kepada Yahweh. Saya mau garis bawah ini. Berharaplah kepada Yahweh. Dan tunggulah dia, dan janganlah takut, karena Yahweh menyertai engkau. Dia akan melepaskan engkau dari semua kesusahan. Maka bangkit nak, pergi ke Mesir bersama Tuhanmu yang sekarang. Dan jangan takut, karena Yahweh menyertai engkau. Dan ia terus berbicara. Sampai akhirnya Yusuf itu diam. Harusnya setelah ini, kan pertama dia dibuang dong. Oke lah, dibuang. Masuk ke lubang, dia lihat keajaiban. Ular kalajengking. Betul ya? Lihat ada burung di atas. Itu kan udah ajaib. Tapi karena dia lagi panik, dia tersiksa, dia tidak merasakan itu. Betul ya? Kemudian setelah itu, dia diperjualbelikan. Dia digebukin. Yahweh datang lagi. Membuat another miracle. Tapi di situ tetap tidak membuat Yusuf bergeming. Dia tidak, oh I bless the Lord, oh my soul. Yusuf tidak melakukan itu. Wow, so human ya guys. But then after that, apa yang terjadi? Sampai di depan kubur ibunya. Ibunya sampai ngomong, nak, berangkat ke Mesir. Percaya kepada Yahweh. Itu destinimu. Harusnya setelah itu, Yusuf gimana? Percaya dong. Betul gak? Enggak guys. Enggak. Yusuf tetap tidak percaya. You want to know the real Joseph? It started with this story. Next. Di sini tetap yang namanya Yosef bernegosiasi dengan para pedagang Ismail itu. Aku ini anak orang kaya. Bawa aku pulang. Gua jamin lu kaya. Apa yang terjadi? Mereka menjawab dia katanya, bukannya lu budak. Mana bapak lu? Kalau lu punya bapak, lu gak akan dijual sampai 2 kali, bro. Dengan harga yang sangat murah. Yang ada makin marah. Dipukul dan dihajar. Ya. Yosef menangis dan sedih. Tapi sekali lagi
Yahweh melihat penderitaan Yosef. Dan Yahweh memukul, ditulis di sini bagus nih, orang-orang ini lagi dan menghajar mereka. Menyebabkan kegelapan meliputi mereka di bumi. Kilat nyambar-nyambar, guntur bergemuruh, dan bumi bergoncang karena suara guntur dan angin ribut. Orang-orang itu ketakutan dan tidak tahu kemana mereka harus pergi. Nah, impact daripada cerita ini, kejadian ini harusnya apa? Yang kita bayangkan apa harusnya? Kan Yahweh turun menyelamatkan Yosef, betul ya? Dihajar geledek, dier. Harusnya mereka takut dong, betul ya? Ya dong, takut dong, betul gak? Wah, ini kita harus bawa dia pulang nih. Betul gak saudara-saudara? And we think that's the story. Di sini mereka memohon-mohon kepada Yusuf. Gua kena kutuk nih, gua tahu nih yang lu yang ngutuk gua nih. Lewat lu punya Yahweh. Ya. Kemudian Yahweh, kemudian apa? Yusuf melakukan apa? Memohon. Kepada Yahweh. Sehingga Elohimmu, dikatakan di sini, menyingkirkan kematian di antara kita. Yosef melakukan seperti yang mereka minta, dan Yahweh mendengarkan Yosef. Betul? Semua binatang-binatang yang dikutuk kemudian bisa bangkit lagi dan bla 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 bla. Nah, harusnya kan setelah ini balik badan kan guys. Betul ya? Ini yang luar biasa tentang cerita Yosef di dalam kitab Yasar. Setelah ini, ceritanya berkata, tetap mereka berkata satu sama lain, lihatlah. Sesungguhnya dia mengatakan supaya kita bawa kembali ke bapaknya. Yuk kita bawa yuk. Tapi ada salah seorang menjawab dan berkata, memang saran ini baik guys, tapi jauh. Dan kita tidak dapat meninggalkan pekerjaan kita. Udahlah, kita pergi ke Mesir. Tetap kita pergi. Kita jual aja dengan harga yang tinggi dan kita akan lepas dari celakanya. Hal ini memuaskan orang-orang itu dan mereka melakukannya. Mereka melanjutkan perjalanan ke Mesir bersama Yosef. Setelah cerita ini, tidak pernah sekalipun Yusuf itu pernah didapatkan baik di Alkitab, ya, mengeluh kepada Tuhan. Dan dikatakan di sana, di Alkitab dikatakan, Tuhan beserta Yusuf. Cerita ini adalah titik di mana seorang Yusuf tahu bahwa apapun yang dia lakukan, dia tetap harus ke Mesir. Akhirnya dia nyerah guys. Saya percaya sejak itu dia punya hubungan dengan yang Yahweh-nya. Karena apapun sejak itu yang diperbuatnya,
Yahweh buat berhasil. Kenapa dia punya iman itu? Kenapa dia tahu itu? Karena ini. Karena pengalaman. Karena Yahweh menunjukkan keajaiban demi keajaiban. Tetapi itu pun ternyata tidak cukup. Kita tahu ceritanya Yusuf. Sampai kemudian dia dijual ke Potifar, betul ya? Setelah dia jual ke Potifar, apa yang terjadi? Dia kemudian memegang semua apa yang ada di rumahnya. Di dalam itu ada istrinya. Istrinya bernama Zelikah. Di sini saya tahu nama istrinya. Dan ceritanya tuh drama banget. Kalau cerita nggak habis-habis, ini aja udah jam 7.30. Sorry ya. Saya sepercepat ya. Nggak kelar-kelar guys. Intinya di situ dikatakan bahwa pada akhirnya Yusuf kemudian dipenjara lagi. Nah setelah dipenjara, dia bertemu dengan pemegang piala, betul? Sama tukang bikin roti. Di situ dia tahu, karena ini cerita nggak jelalah. Karena kitab Yaser itu menunjukkan bahwa pengalaman Yahweh bersama dengan Yusuf atau Joseph itu sudah dari dulu. Jadi semua keajaiban itu dia sudah alami. Nah apa susahnya buat dia untuk menerjemahkan mimpi, betul? Begitu dia terjemahkan mimpi, apa hasilnya? Sekali lagi, kumat. Kumat kenapa bro? Dia bilang, lu inget ya, gue udah bacain lu ini. Inget jasa gue. Gue itu gak salah. Ya? Gue itu gak salah. Gue itu sebenarnya gak boleh ada di sini. Gue itu anak baik-baik, gue gak tahu kenapa gue ada di sini. Ingat ceritanya? Benar ya? Yang luar biasa di cerita kitab Yaser ini. Ini saya skip biar cepet ya. Sebentar ya. Kitab Yaser 46, 7-11. Sorry bro, karena waktunya udah 7:30. Ya, saya harus skip banyak. Kitab Yaser 46, 7-11. Saya janji yang sebelum ini saya akan bahas besok. Ya. Nah, kitab Yaser 46, 7-11. Ini kita tahu di sini ditulis bahwa Yosef berkata, dia komplain. Ya. Juga apa yang dikatakan kepadamu mengenai istri tuanku adalah dusta. Betul, gak salah itu. Karena mereka menaruh aku dalam penjara bawah tanah ini dengan sia-sia. Dan juru miniman menjawab Yosef katanya, jika raja melakukan apa yang baik kepadaku seperti semula, seperti yang telah engkau taksirkan bagiku, aku akan melakukan semua yang engkau inginkan dan membuat engkau dikeluarkan dari penjara bawah tanah itu. Ternyata ini PHP. Siapa yang membuat ini jadi PHP? Next. Kitab Yaser 46 ayat 19-20. Ini yang tidak ada di Alkitab. Tapi saya percaya. Saya sangat percaya cerita ini.
Dan juru minuman kepada siapa Yosef telah menafsirkan mimpinya, melupakan Yosef. Dan dia tidak menyebutkan kepada raja seperti yang dia janjikan. Karena hal ini berasal dari Yahweh. Untuk apa? Menghukum Yosef. Karena apa? Dia mempercayai manusia. Sesudah itu, Yosef berada di dalam rumah penjala itu selama 2 tahun. Sehingga dia menggenapi 12 tahun. 12 tahun genap. Tahun genap. Sampai dia berumur seperti ini pun. 28 tahun. Dia tetap tidak mengerti. Sampai pada akhirnya Tuhan harus menambahkan lagi 2 tahun dalam hidupnya. Dan kita tahu Yosef di umur 30 tahun. Dia menggenapi destininya. Sedikit tentang apa yang di Cirebon dibahas. Next, habis benalu yang tumbuh. Perlu diketahui hidup Yusuf atau hidup Yosef seperti namanya dia diambil. Salah satu yang dibahas oleh Ibu Nani di Cirebon adalah kita harus mencabut semua benalu. Tapi tidak sesimpel itu. Kitab Yasar 41, seperti yang tadi saya katakan di ayat 24, Yosef menuju kepada saudara-saudaranya dan sebelum dia datang mendekat kepadanya, mereka bermaksud untuk membunuh dia. Di sini diceritakan tentang bagaimana seorang malaikat Yahweh dipakai oleh Tuhan untuk mengarahkan Yosef untuk menuju ke padang di mana saudara-saudaranya itu berkumpul dan mengembalakan padang. Wow, kejam ya Tuhan ya. Loh, bisa aja malaikat itu disuruh ke tempat yang lain. Kamu jangan ke sana, enggak loh. Disayang dan disayang. Harusnya kan gitu ya. Ini enggak. Kesana. Di tempat di saudaramu sana. Di satu sisi, Yusuf harus menjalankan destininya. Tapi di lain sisi, Yusuf juga diselamatkan. Karena di sini dikatakan saudara-saudaranya itu membunuh dia. Wah, ini gimana ngertiinnya ini ya? Ya, nanti ya kapan-kapan kita cerita. Nah, saya percaya satu hal. Tuhan itu selalu punya rencana ya bagi kita semua. Dan rencana itu harus dimulai dari satu titik. Kita dipersiapkan sampai kita menuju kepada destiny kita. Di tahun 98, saya sering cerita ini. Ya. Dulu saya hidup bagaikan pangeran yang tidak pernah puas dalam hidup saya. Tahun 98, saya memutuskan dengan gagah berani untuk keluar dari rumah. Kemudian dari cerita yang dulu sering saya share, di situ saya bertemu dengan yang saya katakan my lowest level. Saya bertemu dengan batas paling rendahnya saya. Saya melihat apa itu kehidupan. Saya jadi mengerti apa artinya bersyukur. Karena di situ
saya tidak melihat masa depan. Menikmati apa yang saat ini dan apa yang saat itu saya miliki. Menentukan sebuah batas yang cukup rendah pada saat itu. Sehingga menjadi sebuah dasar buat saya. Untuk mempersiapkan hidup saya. Menuju sesuatu yang lebih besar. Saya sering berterima kasih sama Tuhan. Tuhan, terima kasih atas 2,5 tahun itu. Saya diizinkan untuk tidak punya apa-apa. Saya sempat jadi pemain kaset bajakan. Ya. Hampir jadi bandar inek. Ya. Saya sampai jadi guru les matematika. Kalau teman saya dikatakan seperti itu yang kenal saya, pasti ngakak. Jimmy matematika, guru les. Tapi apapun saya jabani. Saya pergi ke yang namanya Glodok. Ke Roxy waktu itu. Mencoba mencari selisih 100.000. Karena waktu itu di Glodok, mereka tokonya di pelosok-pelosok. Saya punya teman di Roxy, yang tokonya cukup wow. Saya bilang, lu bantuin gue lah. Gue cari barang murah ya. Itu pun saya lakukan. Tapi karena tahun-tahun itu, saya punya yang namanya basic foundation itu. Saya bersyukur kepada Tuhan. Pada saat saya diberikan urapan bilioner itu, saya tidak langsung jadi bilioner. Saya harus menyaksikan, menikmati bagaimana Tuhan menghabisi semua harta yang saya miliki bersama dengan keluarga saya. Tetapi di tahun 2009, cukup 1 tahun, Tuhan kemudian bersabda, jual nak. Sehingga ceritanya menjadi happy ending. Tetapi justru jauh setelah itu, bahkan setelah itu, saya diberikan tambang emas oleh Tuhan di tahun 2011. Di tahun-tahun 2014, saya baru diingatkan oleh Tuhan. Cerita tentang urapan bilioner itu. Di dalam hati saya, seperti ada sesuatu yang dilapisi. Ada sebuah kekuatan yang membuat saya lupa. Ini Pak Ji mau cerita apa sih kok lompat. Sabar ya. Tolong tampilkan slide yang terakhir, sudah 7:30 lebih. Waktu saya melihat ini semua, membabat habis kesombongan, membabat habis kepahitan, membabat habis semua benalu yang tumbuh, mencungkil mata, memenggal tangan, memenggal kaki yang menyesatkan, mengikis telinga yang berat mendengar, mempertajam lidah, mempertajam penciuman. Apa bedanya ini dengan the Sermon of the Mount? At the Mount Beatitudes, Tuhan Yesus mengotbahkan tentang apa? Bagaimana dia menggenapi yang namanya hukum Taurat. Tetapi justru di saat itu,
Tuhan bukan membuat lebih enteng, guys. Tuhan justru membuat lebih susah. Betul? Logikanya apa dong? Ini saya baru mau mulai khotbah. Ada sebuah distinction atau perbedaan yang sangat besar antara hidup Yusuf dengan kita. Apa bedanya? Di perjanjian baru, pada saat Tuhan Yesus turun di bumi, dia lahir, dia kemudian melalui hidupnya, dan pada akhirnya dia disalib. Betul ya? Untuk apa, guys? Untuk dia mengambil dari alam neraka kunci buat kita. Karena hanya domba yang tidak bercacat celah, yang tidak berasal dari keturunan manusia, yang bisa melakukan itu. Tapi perlu diingat, setelah ia bangkit kembali, ia menjadi manusia yang baru. Betul? Pada saat kemudian dia diangkat, ya, apa yang dia tinggalkan kepada kita? Roh Kudus. Siapa di sini yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Raja dan Juru Selamatnya? Mari angkat tangan. Oke. Yang belum nanti boleh ke depan. Kayaknya nggak langgar PSBB kali Pak, kalau satu ya Pak ya. Nggak bercanda. Pada saat kita sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Benar gak? Kita menjadi milik Tuhan kan? Milik Tuhan dong, ya kan? Berarti kita sudah punya belum Roh Kudus dalam hidup kita? Nah, sudah ya? Sudah dong. Roh itu sudah ada di dalam kita. Yesus sudah beserta kita. Betul ya? Waktu zamannya Yusuf, Yesus berserta Yusuf gak? Yesus ada gak di dalam Yusuf? Gak ada. Betul ya? Tetapi Yusuf dijubahi oleh Tuhan. Diberikan jaminan. Betul ya? Berarti yang membedakan itu apa? Di zaman perjanjian lama, semuanya itu bekerja dari luar. Di zaman perjanjian baru, semuanya sudah ada di dalam. Ada amin? Roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada yang ada di dalam dunia. Amin. Jika roh yang ada di dalam kita itu lebih besar daripada ada di dalam dunia, dengan kuasa siapa kita mengerjakan segala sesuatu? Kuasa Yusuf, kuasa Abraham, kuasa Yakub, kuasa Paulus, kuasa Tuhan Yesus. Yang membedakan antara yang dulu, yang lama, dengan yang sekarang. Bekerjanya berbeda. Waktu kita menerima Tuhan, everything is already inside us. Kita sudah menerima kuasa itu. Kita sudah menerima keselamatan itu. It's not just a mere robe atau jubah lagi.
tetapi sudah menerima kuasa yang extraordinary powerful. Nah, saya dulu pernah cerita, pada waktu kita tahu bahwa di dalam hidup kita tetap manusia, ya. Di dalam hidup kita selalu ada daging itu. Betul ya? Dan sebelum kita pulang ke surga, semua itu pasti ada bersama kita. Sekarang saya mau tanya, bisa nggak kita lakukan itu semua? Bisa nggak kita selamanya tidak sombong? Bisa nggak kita selamanya mencabut itu? Nah, bisa nggak nih? Gak akan bisa. Mohon maaf. Yang bisa siapa? Yang bisa adalah pada saat kita kembali ingat bahwa di dalam diri kita ada yang lebih besar dari kita. Yang bisa adalah pada saat setiap pagi kita menyembah Tuhan, mengundang Tuhan masuk, membuat kita makin menjadi bukan kita lagi. Yang bisa adalah bukan hanya sebuah jubah belaka, tetapi roh kita yang mengubah sampai kita pun tidak sadar lagi. Hah? Tadi gua bisa melakukan itu ya. Saya sering menyaksikan di tempat ini. Bagaimana saya begitu kepahitan dulu sama orang tua saya. Besok saya akan ceritakan. Nah, itu yang sesuatu yang mengikat kita. Ya. Tapi saya tahu ada Tuhan dan Roh Kudus yang di dalam hidup kita. Yang terus pada saat kita mengerti dan mengakui itu, sadar bahwa keselamatan itu sudah diberikan. There's no more condemnation. Because it's not by your power. But is His will be done. Bukan karena kekuatan kita lagi, guys. Jangan salah artikan pengertian mendapatkan jubah ini. Ini semua baik buat kita. Tapi jangan pernah kita mencari jubah Yusufnya. Jangan mencari berkat Yusufnya. Tetapi cari Tuhan. Yahweh. Yang sudah berkali-kali menyelamatkan Yusuf. Bahkan di situ pun gak cukup kok. Sampai satu titik, dia tetap jatuh. Apakah berkat itu yang kita mau? Tetapi pada saat kita tahu, sebegitu yakin Tuhan karena sudah mengalami Tuhan, percaya Tuhan besertanya, maka Tuhan beserta dengan kita dan membuat kita berhasil. Ada amin? So it's not about a searching tentang kesaktian sebuah jubah.
bukan kesaktian seorang Yusuf, tetapi kasih karunia dari seorang Tuhan kita yang bernama Yeshua HaMashiach. Ada amin? Di zaman itu, Yusuf tidak punya itu. Di zaman sekarang, dia ada di dalam kita. Dia ada di dalam kita. Dia sudah ada di dalam kita. Dan dia yang di dalam kita ini akan membuat kita mampu merubah setiap keeroran, setiap kesombongan, setiap kepahitan. Bukan karena kita, tetapi karena kasih karunia-Nya yang hidup di dalam kita. Cerita Yusuf itu jangan lihat di ujungnya saja. Tapi proses itu dia lewati. Tetapi saudara, pada saat kalian melewati proses itu, ingat, there's God inside you. God inside. Jesus inside. Dia sudah bayar semuanya. Dia sudah menyelesaikan itu semuanya di atas kayu salib. Sehingga kita tinggal bekerja dan melakukan semuanya di dalam Dia. Saya mau bersaksi dengan luar biasa kepada saudara. Jimmy yang kalian kenal ini bukan siapa-siapa. Saya pernah loh ranking 2 paling akhir di kelas. Saya di sekolah salah satu bajingan nomor 1, ya, betul ya Pak Rifano? Sampai perlu didoakan. Dia memilih bajingan yang paling bajingan di kelas accounting waktu itu. Saya terpilih dengan terhormat. Sehingga saya adalah salah satu buah doa dari Bapak Rifano yang tercinta. Saya pernah jadi seorang pengobat. Saya dulu suka tripping. Sampai saya bisa jadi bandar inek tuh karena saya bisa tripping dulu. Saya pejudi berat. Wah, sejak umur 14 tahun. Hampir menuju 15. Saya sudah main judi di kasino. Kasino pertama saya ada di Gold Coast, namanya Jupiter Casino. Ya. Orang bilang Tusen, dewa judi. Kalau saya Tusu, tukang kalah. Untung kalah. Kalau enggak jadi dewa judi beneran. Saya bukan orang pintar. Kenapa bisa katakan seperti itu? Sampai dengan hari ini pun, orang tua saya itu gumun. Ya. Sini gampang gumun. Kok bisa ya Jimmy, yang saya kenal dari saya lahir itu, bisa punya semuanya dan memanage semuanya. Jadi kalau saudara inginkan hikmat dari Jimmy Budiarto dan minta ditumpangkan tangan berkat Yusuf dari Jimmy, salah sasaran. Karena yang lu akan dapatkan adalah manusia. Kalau yang kalian ingin dapatkan adalah jubah Yusuf, saya perkenalkan kalian dengan Yusuf.
Bukan yang di akhir, tapi di awal-awal. Dia juga bisa jatuh, guys. Kalau Yusuf hebat, sorry ya, dia tidak perlu harus berkali-kali di depan. Dia cukup sekali aja. Ular dan kalajengking, minggir aja. Itu sudah apa? Keajaiban. Apa itu tidak cukup? Tetapi ada orang yang saya tahu perlu 10 keajaiban. Baru dia bisa percaya kepada Tuhan. Yes, mengalami Tuhan itu suatu hal. Tapi hidup bersama Tuhan itu lain hal. Tetapi ingat guys, katakan di dalammu, Tuhan itu sudah ada di dalamku, maka aku akan menjadi pemenang. Aku akan menjadi pemenang. Semua yang dibutuhkan sudah ada di dalamku. Sebab I'm the son of Jesus Christ. And all my sins are forgiven. Ada amin? Pada waktu awal-awal COVID, itu hal yang bagi saya ini, ya saya tahu ya, itu kan penderitaan bagi banyak orang. Tetapi di dalam kala-kala itu, saya itu justru enjoy. Bisa pagi-pagi ya kan tanpa melihat kabut, asap di Jakarta. Sini mah nggak ada Pak. Tapi kami tinggal di apartemen, kalau dibilang mau lihat polusi itu gampang buat kita. Kalau bisa lihat gunung, wah berarti nggak ada polusi. Tapi sering sebelum PSBB, angkanya itu sampai, ibaratnya itu orang sampai pakai topeng. Hazardous, 200 lebih. Itu berbahaya sekali. Nah, pada waktu PSBB, malah di kala itu, Tuhan lewat hambanya Pak Revano menyuruh kita membuat suatu band namanya Undivided ya. Promosi dikit Undivided ya. Nah, band ini tuh waktu itu bilang, wah kita harus ciptakan lagu nih. Nah, salah satu lagu yang liriknya saya dapat sendiri dari Tuhan adalah Thy Will Be Done. Ini penciptanya aja, itu tidak ngeh terhadap apa arti dan kekuatan daripada lagu ini. Dulu saya pernah cerita, bahwa tanpa keintiman tidak akan ada kerajaan. Hari ini saya lebih mengerti lagi maknanya. Tanpa kita sadar bahwa di dalam kita ada sesuatu raja yang sedang berada di dalam kita. Roh Kudus, Tuhan Yesus. Tanpa suatu hubungan itu, sebab bukan karena kekuatan kita, tapi kekuatannya. Baru datanglah kehendakmu, jadilah kerajaanmu. Thy kingdom come, thy
will be done. Wow. Wow. Makanya saya bilang nih, Yusuf 2.0. Jangan lihat Yusufnya, guys. Lihat Yesusnya. Jangan melihat itu dan kita jadi paranoid. Sebab kalau engkau bersama dengan Tuhan, maka segala sesuatunya sudah diselesaikan oleh Tuhan. Ada amin?